Bacaan Alkitab tanggal 14 Oktober tahun 2024, hari ke-288. Kitab Obadja. Obadja pasal 1. Nubuat tentang Edom. Penglihatan Obadja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya, aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya, bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang jerat terhadap engkau. Tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom, dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Mazmur 26. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik, aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik, aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu, dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama orang-orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku, dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Wahyu pasal 7. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin,
puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Tema minggu ini, harta di surga. Bacaan hari ini untuk melengkapi apa yang kita baca pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Penjelasan. Obaja pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Dalam nubuat ini, Tuhan menyatakan penghakiman atas bangsa Edom karena kesombongan mereka dan perlakuan buruk terhadap Israel. Mereka merasa aman dalam benteng alamiah mereka, tetapi Tuhan memperingatkan bahwa kehancuran akan menimpa mereka. Kesombongan dan rasa aman yang salah karena kekayaan atau kedudukan akan membawa mereka pada kehancuran. Pelajaran dari bacaan ini adalah bahwa ketergantungan pada hal-hal duniawi seperti kekuatan dan kekayaan hanya bersifat sementara. Harta di dunia tidak bisa melindungi kita dari penghakiman Tuhan, dan hanya harta di surga yang memiliki nilai kekal. Mazmur pasal 26 ayat 1-12, pemazmur Daud memohon kepada Tuhan untuk menguji hatinya dan melihat kesetiaannya. Ia memohon pembelaan karena hidupnya yang dijalani dalam kebenaran dan integritas. Daud menolak untuk bergaul dengan orang fasik, dan ia mengungkapkan kasihnya kepada Tuhan serta rumahnya. Bacaan ini mengajarkan bahwa hidup dengan kesetiaan dan integritas adalah cara untuk mendapatkan harta di surga. Tuhan menghargai mereka yang hidup dengan benar, yang setia kepadanya, dan yang menjaga hubungan yang murni dengannya. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai dengan 17 penglihatan Yohanes tentang kerumunan besar di hadapan takhta Tuhan adalah gambaran dari orang-orang yang telah melalui berbagai penderitaan di dunia. Mereka sekarang mengenakan jubah putih yang melambangkan kesucian setelah disucikan oleh darah anak domba Kristus. Mereka beribadah siang dan malam di hadapan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang menuntun dan melindungi mereka dari segala kesusahan. Bacaan ini adalah representasi dari harta di surga yang sejati, kehidupan kekal di hadapan Tuhan, di mana tidak ada lagi penderitaan, air mata, atau kematian. Renungan. Dalam Obaja pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 menceritakan bahwa kesombongan dan ketergantungan pada kekuatan atau kekayaan duniawi seperti yang dilakukan Edom adalah kesalahan fatal. Ketika kita bergantung pada hal-hal duniawi, kita kehilangan fokus pada kekekalan. Tuhan memanggil kita untuk mengandalkan Dia, bukan pada hal-hal yang sementara. Kemudian di dalam Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai dengan 12 Daud memohon kepada Tuhan untuk menguji hati dan integritasnya. Kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan menjaga diri dari hal-hal yang merusak iman kita. Dan di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai dengan 17 menceritakan bahwa gambaran orang-orang yang diselamatkan di hadapan takhta Tuhan mengingatkan kita akan tujuan akhir hidup kita. Hidup di dunia ini mungkin penuh tantangan, tetapi harta yang sejati adalah kehidupan kekal bersama Tuhan. Refleksi. Apakah kita secara tidak sadar bergantung pada keamanan duniawi yang bisa runtuh? Atau kita lebih fokus pada mengumpulkan harta di surga? Apakah kita sudah meletakkan prioritas kita pada hal-hal yang benar-benar kekal?
Dalam Obaja pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 mengingatkan kita bahwa kesombongan dan ketergantungan pada kekayaan duniawi adalah jalan menuju kehancuran. Apakah kita hidup dengan integritas seperti Daud, menjaga kesetiaan kepada Tuhan, dan menghindari jalan yang salah sehingga kita bisa mewarisi harta di surga? Apakah kita hidup sesuai dengan nilai-nilai ini? Dalam Mazmur pasal 26 mengajarkan bahwa hidup dengan integritas, kejujuran, dan kesetiaan kepada Tuhan adalah jalan menuju kehidupan yang penuh berkat. Apakah kita hidup dengan tujuan untuk menerima mahkota kehidupan itu? Atau kita terlalu fokus pada hal-hal sementara yang bisa hilang? Apakah kita siap untuk berkorban dan menanggung penderitaan dunia ini demi harta di surga? Dalam Wahyu pasal 7, memberikan gambaran indah tentang kehidupan kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang setia dan setia dalam iman. Kesimpulan. Harta di surga adalah hasil dari hidup yang penuh integritas, keadilan, dan iman kepada Tuhan. Obaja pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 mengingatkan kita bahwa ketergantungan pada kekayaan duniawi akan membawa kehancuran. Sedangkan Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai dengan 12 menegaskan pentingnya hidup dengan kesetiaan dan kejujuran kepada Tuhan. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai dengan 17 memberi kita pengharapan akan sukacita dan kedamaian kekal bersama Tuhan yang merupakan harta terbesar yang dapat kita kumpulkan. Untuk memperoleh harta ini, kita harus hidup dengan fokus pada Tuhan, bukan pada dunia yang fana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.